Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait cara perawatan tanaman padi di fase vegetatif dan di fase generatif. Kang Mumu akan membahas tuntas mengenai pemberian nutrisi yang tepat untuk tanaman padi sehingga bisa menghasilkan produksi berkali lipat. Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Perawatan padi di fase vegetatif ataupun di fase generatif, hal yang harus dilakukan dengan baik kalau ingin produksinya bisa seperti apa yang tertera di deskripsi. Baik di fase vegetatif ataupun fase generatif, harus tepat nutrisi yang diberikan sesuai kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, Kang Mumu sendiri akan berbagi informasi terkait pemberian tambahan nutrisi untuk memperkuat batang sehingga tidak roboh dan memperbanyak anakan, serta mempercepat pengisian bulir dan bobotnya lebih berisi. Pada usia 10 sampai dengan 14 hari setelah tanam, lakukanlah penyemprotan dengan penggunaan pupuk Ultradap. Ultradap sendiri merupakan pupuk monoamonosium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara disemprotkan maupun dikocorkan. Dengan kandungan 12% nitrogen dan fosfor yang sangat tinggi yaitu 60%, dengan bentuk kristal yang mudah larut dalam air sehingga dapat diserap oleh tanaman juga cukup cepat. Untuk dosisnya yaitu cukup 2-3 sendok makan per tangkinya yang ukuran 14 ataupun 16 liter. Kemudian di usia 21 hari setelah tanam, disemprot kembali dengan pupuk Ultradap yang dikombinasikan dengan pupuk Maxil dengan dosis pupuk Ultradap 2 sendok makan dan pupuk Maxil 1 sendok makan untuk satu tangkinya. Pupuk Maxil sendiri merupakan silika murni dengan kemurnian 99% yang membantu tanaman menjadi lebih kebal dari serangan hama. Selanjutnya di usia padi 30 sampai dengan 35 hari setelah tanamnya, dilakukan penyemprotan kembali dengan pupuk yang sama yaitu pupuk Ultradap dan pupuk Maxil dengan dosis yang sama juga. Dengan pengaplikasian kedua jenis pupuk ini, selain menjadikan batang kokoh dan kuat, anakan padi juga bisa meningkat. Kemudian di usia tanaman padi 45 hari setelah tanamnya, semprotkan kembali dengan pupuk MKP atau pupuk padi Fit B dengan dosis 2 sendok makan sampai dengan 3 sendok makan per tangkinya. Para sahabat Kang Mumu atau para petani di Nusantara bisa mengkombinasikan antara MKP dan juga pupuk Maxil dengan dosis 1 sendok pupuk Maxil dan 2 sendok pupuk MKP yang dicampur dengan air 14 liter ataupun 16 liter.
Yang selanjutnya pada saat menjelang bunting, sekitar umur tanaman 45 sampai dengan 55 hari setelah tanamnya, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan nutrisi yang memiliki kandungan kalium dan fosfornya tinggi. Nah, salah satu jenis pupuk yang digunakan para sahabat tani di Nusantara bisa menggunakan pupuk MKP Pak Tani atau dengan menggunakan pupuk Padi Pit B. Kedua jenis pupuk ini mengandung unsur hara yang baik untuk mengoptimalkan pembungaan, pengisian bulir padi, serta mudah larut dalam air sehingga bisa lebih cepat terserap oleh tanaman. Pupuk MKP Pak Tani sendiri memiliki kandungan fosfor 52% dan kalium 34%. Sedangkan untuk Padi Pit B memiliki kandungan nitrogennya 12%, fosfor 30% dan kalium sendiri 25%. Untuk cara aplikasinya, ini bisa disemprotkan pada tanaman padi dengan dosis 2-3 gram per liter air atau 2-3 sendok makan untuk satu tangkinya. Jenis pupuk ini bisa dicampur dengan pestisida. Yang selanjutnya, di usia padi 60 sampai dengan 65 hari setelah tanam, dilakukan penyemprotan kembali dengan penggunaan pupuk yang kandungannya kalium, magnesium, boron, dan silika. Untuk jenisnya bisa menggunakan pupuk Kalsigro 98. Kalsigro 98 merupakan pupuk tanaman dengan kandungan mikrokalsium yang mudah diserap oleh tanaman. Dapat mengatasi gejala kekurangan kalsium dengan kandungan kalsium 94%, magnesium 1,3%, silika 0,20%, Fe 0,3% dan boron 4,6 ppm. Untuk cara aplikasinya, disemprotkan pada tanaman dengan dosis 2-3 gram per liter airnya atau 2-3 sendok makan untuk satu tangki. Kemudian pada umur tanaman 70 sampai dengan 75 hari setelah tanam, semprotkan kembali dengan penggunaan kalium fosfat, silika, pupuk mikro lainnya. Jadi kedua pupuk yang tadi disatukan dengan dosis 1 sendok makan MKP atau Padi Pit B dan 1 sendok pupuk Kalsigro 98 untuk satu tangkinya. Diharapkan dengan penggunaan tambahan nutrisi yang komplit di fase vegetatif ataupun di fase generatifnya menjadikan produksi lebih tinggi dan kualitas dari beras itu menjadi beras premium. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat atau para petani di Nusantara yang memerlukan dari jenis produk yang tadi Kang Mumu sebutkan. Bisa dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembeliannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.